Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup yang kita jalani ini penuh dengan misteri dan juga penuh dengan rahasia. Dalam hidup ini kita akan dapati berbagai macam cobaan dan ujian yang silih berganti. Karena ujian dan cobaan merupakan keniscayaan bagi umat manusia. Dunia yang kita tinggali atau alam dunia ini bukanlah surga yang dipenuhi dengan kenikmatan dan juga bukan tempat yang abadi. Manusia diciptakan di muka bumi ini tidak lain untuk diuji agar mempersiapkan sebaik mungkin untuk kehidupan yang abadi. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di antara kamu sekalian yang paling baik amalannya. Ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman pertanda bahwasanya Allah masih memberikan cintanya kepada hambanya. Dan juga dalam surat Hud disebutkan illal ladzina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Kecuali orang-orang yang sabar dan menjalankan amal soleh, maka bagi mereka ampunan dan juga pahala yang sangat besar. Semua amalan dan juga amal soleh yang kita lakukan di dunia ini bisa diketahui pahalanya kecuali sabar. Karena Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Semua tidak ada yang tahu berapa banyak yang akan kita dapatkan ketika kita bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Dan di antara hikmah yang Allah berikan kepada kita semua yaitu dengan disyariatkan puasa Ramadan adalah mengajarkan kepada hambanya untuk bersabar. Bahkan Rasulullah SAW menamai bulan Ramadan sebagai bulan sabar, seperti yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan juga Imam Ahmad. Dari keterangan yang kita sampaikan, maka puasa dan juga sabar mempunyai korelasi yang sangat kuat. Dan dalam satu hadis qudsi Allah berfirman, kullu amal ibni adama lahu illa shaum. Semua amalan manusia itu untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang akan langsung membalasnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali keutamaan-keutamaan dari sifat sabar ini. Dan kita bisa merangkum yang terpenting ada dua. Yang pertama bahwasanya Allah menyukai dan membersamai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan dalam ayat yang lain, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan yang kedua, kesabaran membuahkan surga. Dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Apakah kabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar? Yaitu adalah surga. Yang tertera dalam surat Al-Insan ayat 12, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan Allah memberikan balasan surga bagi orang-orang yang sabar. Maka kesabaran di sini dapat kita bagi menjadi 3 macam seperti yang sudah diklasifikasikan oleh para ulama. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran ini meliputi sabar dalam menunaikan sholat 5 waktu dan juga sholat sunnah yang lainnya. Sabar dalam berpuasa, khususnya kita sekarang di bulan Ramadan. Sabar dalam berdakwah, sabar dalam bersedekah,
dan juga sabar dalam beramal soleh. Mengenai sabar dalam berdakwah, ada satu kalimat indah yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ, bahwasanya dakwah itu merangkul, bukan memukul, mengajak, bukan mengejek, dengan argumen, bukan dengan sentimen. Yang kedua, sabar dalam menjauhi dosa dan juga kemaksiatan. Sabar dalam memerangi hawa nafsu yang amaratun bisu, yang selalu menyuruh kita untuk berbuat dosa, berbuat keji, berbuat keburukan adalah wajib hukumnya. Terlebih kita sekarang tengah di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, karena konsekuensi akibat kita tidak mampu berpuasa dari perkataan dusta, berpuasa dari perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa, maka kita tidak bisa mendapatkan pahala dari puasa yang kita lakukan. Rasulullah bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa haus dan juga rasa dahaga. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan berapa banyak orang yang menunaikan sholat tetapi hanya dapat begadangnya saja. Yang ketiga, sabar terhadap musibah, ujian dan cobaan. Kita haruslah bersabar ketika kita harus dicela, ditolak, kehilangan harta benda, dikhianati, direndahkan dan lain sebagainya. Terlebih kita semua sekarang berada di bulan Ramadan. Direndahkan tidak mungkin menjadi sampah, disanjung tidak mungkin menjadi rembulan. Maka janganlah tumbang ketika direndahkan dan janganlah terbang ketika mendapat pujian. Sabar dan teruslah melangkah di jalan yang benar, walaupun terkadang kebaikan yang kita lakukan tidak selalu dihargai oleh manusia. Sabarlah menunggu karena semuanya butuh waktu. Orang yang beriman akan mengatakan dengan lantang bahwa sabar itu tanpa batas. Sedangkan orang yang sejatinya tidak beriman akan mengatakan bahwasanya sabar itu ada batasnya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.